warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayani Nurhadiati dengan NIM F1C221034. Di sini saya akan menjelaskan terkait video pembelajaran tentang peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya di sini ada pembahasan yang pertama. Di sini pada video ini saya akan membahas latar belakang, lalu ada bagaimana Islam menghadapi globalisasi, lalu ada tantangan yang dihadapi Islam di masa globalisasi, dan terakhir ada peran dan kontribusi Islam terhadap globalisasi. Lalu yang pertama ada latar belakang. Globalisasi telah mengubah dan mengarahkan kebudayaan manusia melalui sarana ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga modernitas telah menjadi budaya dunia. Islam sering diwacanakan sebagai counter terhadap globalisasi. Suhail Inayatullah, tahun 2004. Globalisasi sangat mengedepankan pengembangan sektor ekonomi, sosial, dan budaya sebagai perluasan dari ekonomi kapitalis. Paham tersebut mendasarkan pada paradigma Darwinisme. Lucian W.P. dalam Said Aqil Siraj menyatakan bahwa proses mondial tersebut tercipta karena kebudayaan modern senantiasa didasarkan pada teknologi yang maju dan semangat dunia ilmiah, lalu pandangan hidup rasional dan pendekatan sekuler dalam hubungan-hubungan sosial, dan juga rasa keadilan sosial dalam masalah-masalah umum atau public affair, terutama dalam bidang politik, dan menerima keyakinan bahwa unit utama politik mesti berupa negara kebangsaan atau national states. Lalu, bagaimana Islam menghadapi globalisasi? Yang pertama ada menerima tanpa ada sikap dan pikiran kritis, lalu kedua pastinya mengambil budaya barat yang positif dan membuang serta menghindari budaya yang menurut mereka negatif. Islam sudah memiliki seperangkat aturan yang mengatur kehidupan ketika di zaman modern. Jika ada masalah yang belum ada dalilnya, maka Islam akan menggali hukum mengenai permasalahan tersebut. Islam akan sangat mampu menghadapi globalisasi sebab Islam sudah mempunyai aturan yang pasti. Cara Islam menghadapi tantangan modern yaitu berpegang teguh pada Al-Quran. Lalu yang ketiga ada tantangan Islam di masa globalisasi. Yang pertama ada kemajuan iptek, kedua ada demokratisasi, lalu ada dekadensi moral. Kemajuan iptek. Kemajuan iptek telah banyak mengubah pola pikir, pergaulan, dan kehidupan secara masif. Akibat iptek, manusia juga jadi berpikir bahwa segala sesuatu kehidupan tidak terlepas dari teknologi. Selanjutnya ada demokratisasi. Hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan kepercayaan diri, gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat kita. Dan yang terakhir ada dekadensi moral. Menghilangnya norma dan nilai serta sopan santun akibat dari teknologi membuat masyarakat tidak lagi mengindahkan moral yang ada di Indonesia. Dan juga menurunnya budi luhur umat Islam atau umat muslimin di kalangan umat yang beragama lain dikarenakan banyaknya umat muslim yang juga ikut-ikutan budaya barat. Yang terakhir ada peran dan kontribusi Islam terhadap globalisasi. Al-Quran sebagai pedoman hidup muslim sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat-ayat pertama Al-Quran telah memerintahkan manusia untuk belajar. Islam sangat mendorong umat manusia supaya menggunakan akal pikirannya.
Berikut beberapa contoh orang yang sangat berkontribusi pada perkembangan dunia atau globalisasi. Yang pertama ada Ibnu Sina di bidang filsafat, biologi, dan juga kedokteran. Lalu ada Al-Farabi di bidang filsafat, dan Ibnu Rushd di bidang filsafat dan kedokteran juga. Lalu ada Al-Khawarizmi disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Lalu yang kelima ada Al-Kazim di bidang matematika yang memecahkan Archimedes. Lalu yang keenam ada Abu Wafa Al-Bayazani di bidang astronomi dan matematika yang mengembangkan trigonometri. Yang ketujuh ada Al-Ghazali di bidang tasawuf. Lalu yang terakhir ada Ibnu Khaldun disebut sebagai bapak sosiologi Islam. Itu adalah beberapa contoh di antara banyaknya kaum muslimin atau juga bisa disebut ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh dan berkontribusi terhadap perkembangan dunia dan globalisasi. Sekian dari saya, itulah yang dapat saya jelaskan terkait peran dan kontribusi Islam dalam globalisasi atau perkembangan dunia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.